Taslih TV. Saya bacakan doanya ya. Allahumma inni, coba ikut saya. Allahumma inni abduka banu abdika banu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa hammi. Sampai sini. Jadi itu Masya Allah, ini doa kalau Rasulullah udah baca tenang lagi hatinya. Allahumma inni abduk banu abdik. Kalau antum lihat tuh Sudais, Syekh Mahir Al-Mu'aikli, Syekh Bandar Balilah, tidak mungkin dia kunut kecuali ada doa ini. Tapi sighahnya, kalimatnya dengan kalimat kita umum, jamak. Biasanya Allahumma inna abduk banu abdik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. Biasa ditambah wasaiqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Ini kalau kita terjemahkan ya, ada terjemahannya. Allahumma inna abduk, ya Allah kami ini anak dari keturunan hamba-hambamu sebelumnya. Banu abdik, keturunan anak-anakmu dari golongan laki-laki. Banu imaik, keturunan hambamu dari golongan perempuan. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami di tanganmu, artinya nyawa kami di tanganmu ya Allah. Madin fina hukmuk, telah kau tetapkan kepada kami hukum-hukum syariatmu untuk kami taati. Adlun fina qada'uk, kami selalu merasa adil setiap pembagian rezekimu kepada kami, setiap pembagian takdirmu yang kamu tetapkan kepada kami, hukum-hukummu, ketetapanmu, kami selalu merasa engkau maha adil. Ujian, engkau adil ya Allah. Nikmat, engkau adil ya Allah. Itu bayangkan, ini isi kata-katanya Rasulullah. Jadi ketika dihantam sama penduduk Taif, diludahi sama penduduk Mekah, Rasulullah selalu mengatakan tidak usah dibalas. Mereka ridho karena adil. Tapi apakah nggak sakit hatinya? Sakit. Allah katakan dalam Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu sedang sakit atas omongan-omongan mereka. Apa Rasulullah nggak sedih? Sedih, tapi nggak mau dibalas. Balasannya Rasulullah doa, dan doanya bukan untuk keburukan mereka. Ketika malaikat-malaikat penjaga gunung Taif ya melihat Rasulullah udah berdarah-darah, ikhwan, kemudian didatangi Rasulullah, lalu ditanya, ya Rasulullah, kalau kamu bilang sekarang, sampaikan sekarang, saya letakkan, kalau kamu izinkan sekarang, saya letakkan gunung-gunung di Taif, bukit-bukit di Taif, di atas penduduk Taif, sehingga mati semua mereka karena kezaliman mereka kepada kekasih Allah, maka kami akan lakukan saat ini. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat, kata Rasulullah SAW, fa inna qaumi la ya'lamun,
Kaumku tidak mengetahuiku, kaumku tidak mengerti tentang agamaku, biarkan mereka. Dan lalu kemudian Rasulullah sambil berdoa kepada Allah. Dan Masya Allah, di antara doa yang paling sering Rasulullah baca ketika hatinya lagi galau, hatinya lagi sempit, hatinya lagi susah karena banyaknya omongan-omongan orang, karena dizolimi, karena dihianati dan seterusnya. Rasulullah baca doa ini. Dan antum lihat tadi, adilum fina qada'uk as'aluk. Barulah setelah memuji tadi, ya, as'aluk, saya minta padamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Saya minta padamu ya Allah dengan semua nama-nama baik yang kamu tetapkan. Itulah tadi Asmaul Husna. Sammaita bihi nafsak, yang kamu berikan namamu sendiri untuk dirimu. Siapa yang menamakan Allah Ar-Rahman? Dia sendiri. Siapa yang menamakan Ar-Rahim? Allah sendiri. Siapa yang menamakan Ar-Razzaq? Allah sendiri. Al-Fattah, As-Sabur, Asy-Syakur, Allah sendiri. Sammaita bihi nafsak. Maka kata para ulama, doa ini menjadi ajib, doa ini menjadi dahsyat ketika Masya Allah kita mengatakan, ya Allah, kamu sendiri yang kami memujimu dengan nama-namamu yang kamu sendiri yang menetapkan. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau doa itu, atau hukum itu ya Allah, atau rezeki itu, atau rahmat itu kamu letakkan dalam kitabmu Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini tambahan. Dalam riwayat boleh ditambah seperti ini. Atau kamu ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu ya Allah. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau kamu ajarkan ya Allah dalam ilmu-ilmu gaib yang kamu punya ya Allah. Maka kemudian Rasulullah meminta, anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Jadikan hati kami ya Allah, jadikan Al-Qur'an ya Allah penyejuk hati kami. Coba bayangkan. Solusi dari doa yang panjang ujungnya ini. Jadikan Al-Quran penyejuk hati kami. Akhi, hati kalau sudah sejuk, kita mau tidur di mana aja nikmat. Tapi rumah mewah, hati nggak sejuk, nggak ada. Makanan nikmat, hati nggak sejuk, nggak nikmat. Ya, makanya kenapa antum lihat kalau anda makan serok enak dilihat. Karena hati hanya ada, Pak. Nggak ada masalah, Anda nggak ada masalah. Udah 2 kali kan? Udah 2 kali. Abdul Khair ini kalau dalam istilah Betawi apa istilahnya ini? Majas apa gitu di Betawi gitu kan? Betawi kan ada majas-majasnya. Iya. Kalau yang belakang kan makan, energi buat tidur. Yang belakang siapa itu maksud? Oh. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah itu Quran. Jadi inti dari doa Rasul itu, ya Allah jadikan Quran penyejuk hatiku. Gimana Quran menjadi penyejuk hati kita? Kita doain tapi kita nggak pernah baca. Nah, makanya kata para ulama, doa ini membuat antum rajin baca Quran. Dan baca Quran antum membuat kegalauan antum hilang. Masya Allah. Masalah antum selesai dengan doa. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Jadikan Quran ini penyejuk hati kami. Wa nura sudurina. Pelita cahaya di dalam jiwa kami. Wa jalaa ahzanina. Dan jadi pelipur kesedihan kami. Wa dhahaba gumumina wa humumina. Penghilang kesulitan dan kesusahan kami. Itu Quran. Ajib ya doanya. Dan inti apa yang kita mau pelajari dari doa galau ini, supaya nggak galau, intinya Quran. Betul nggak? Seandainya ada cara yang lain, benar nggak? Pasti Rasul bilang, jadikan sholatku penyejuk hatiku. Iya nggak? Tapi apa? Jadikan Al-Quran penyejuk. Karena orang rajin baca Quran pasti sholat. Ya, kebalikannya belum tentu. Orang sholat belum tentu. Karena ada orang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, yang penting gua udah sholat asar, ya kan gitu. Tapi orang yang benar-benar suka dengan Quran, dia nggak mungkin ninggalin sholat. Bahkan sholatnya dinikmati. Sepertilah Rasulullah yang baca dalam berdirinya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. 5 juz akhi kira-kira. Subhanallah. Dinikmati Quran. Dianya nggak capek. Aisyah yang nangis, bengkak kaki nggak kerasa. Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat, akhi. Ditusuk dalam keadaan sholat. Dan beberapa orang di belakangnya ikut ditusuk. Lalu dicabut. Subhanallah. Tidak kerasa karena menikmati apa? Bacaan-bacaan Al-Quran. Moga kita semua jadi ahlul Quran. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taslih TV.